beetje, hè? Gooi ik je vanavond in de pan. Een kilometer in die som. Film ini mengisahkan tentang seorang prajurit Belanda yang terlibat dalam operasi melawan pasukan anti-gerilya di Sulawesi Selatan yang berlangsung pada tahun 1946. Film ini mengambil latar belakang pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu Belanda kembali menginjakan kaki di Hindia dengan alasan melindungi rakyat dan menjaga perdamaian di tanah air. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak videonya. Di awal cerita memperlihatkan beberapa tentara Belanda yang akan bersiap untuk dikirim kembali ke daerah-daerah koloni Belanda di Hindia. Johan termasuk ke dalam tentara yang akan dikirim ke kamp Semarang. Semarang pada saat itu memang menjadi daerah koloni Belanda yang situasinya sedang tidak stabil pasca konflik dengan Jepang. Di sini mereka mendapatkan beberapa perlengkapan seperti baju, buku panduan, dan bahkan senapan sebagai perbekalan mereka. Johan ditempatkan di Semarang bersama dengan Matthias dan Werner. Sebelum berangkat, Major Penders menceritakan sedikit sejarah tentang bagaimana masa penjajahan Jepang dahulu dan mengapa Belanda sekarang harus kembali untuk menduduki pemerintahan Hindia. Hari keberangkatan pun tiba. Sepanjang jalan Johan melihat keadaan di kota yang tampak terlihat kacau. Sesampainya Johan di camp, dia disambut oleh sepupu Werner. Dia juga memberikan informasi mengenai apa yang harus dilakukan dan peraturan apa saja yang ada di sana. Saat Johan akan menempati tempat istirahatnya, terjadi sedikit ketegangan antara Johan dan Eddie. Tetapi di sini Werner membela Johan. Hingga akhirnya datanglah Mulder, orang yang bertanggung jawab di camp tersebut, dan ketegangan pun berakhir. Di sini tugas para prajurit untuk membangun kembali negara Hindia dan memastikan agar warga sekitar aman. Setelah selesai makan, Johan berkeliling untuk melihat keadaan sekitar camp. Johan bertemu dengan seorang prajurit yang sedang berjaga malam. Di sana prajurit itu bercerita, terkadang ada orang yang datang untuk meneror camp, tapi setelah itu mereka pergi begitu saja. Keesokan harinya Johan dan kawan-kawan pergi berpatroli untuk memastikan agar tidak ada orang yang mencurigakan masuk ke kawasan mereka. Johan bertanya kepada petani di sana tapi hasilnya nihil. Kami datang untuk membantu. Tidak, Tuan. Akhirnya mereka tiba di sebuah desa yang terlihat cukup sepi. Pemimpin tim Johan bertanya apakah situasi di desa ini aman karena dia mendapatkan informasi jika ada pasukan bersenjata yang datang ke desa tersebut. Meskipun begitu, Patua berpeci mengatakan jika semuanya baik-baik saja. Johan dan kawan-kawan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah tempat yang dahulunya adalah markas pusat tentara Jepang yang kini sudah ditinggalkan. Beberapa saat kemudian terdengar suara tembakan yang ternyata suara tembakan itu berasal dari monyet yang sudah meninggal. Karena suasana damai, aman dan terkendali, mereka pun bermain gitar sambil menyanyikan lagu. Keesokan harinya ada seorang anak kecil yang berniat untuk menerobos masuk. Ternyata anak itu berasal dari desa yang kemarin Johan CS singgahi. Bocah itu berkata jika tadi malam ada pemberontak yang datang ke desa mereka. Lalu dia meminta Johan untuk mengikutinya. Setibanya di sana, mereka semua terkejut. Di scene berikutnya, saat Johan dan yang lainnya sedang makan di pinggir jalan, dia melihat ada orang yang sedang dipukuli oleh prajurit Jepang. Johan bergegas membantu orang itu, dan tak lama kemudian, Raymond datang dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah Johan memberitahu Raymond kronologisnya, terjadilah ketegangan, meskipun pada akhirnya semua bisa diselesaikan. Di sini dijelaskan bahwa Raymond adalah keturunan Yunani dan Belanda. Dia dibesarkan di Istanbul. Johan berinisiatif untuk mencari tempat tinggal Raymond. Di sana Johan melihat Raymond tinggal bersama seorang wanita lokal. Di scene berikutnya Johan dan kawan-kawan menelusuri kota di malam hari untuk melepaskan penat setelah bekerja seharian. Saat sedang buang air kecil, ada seorang pria tampan yang menawarkan mereka ke tempat kebugaran. Mereka berpasangan, begitu juga dengan Johan yang berpasangan dengan Gita untuk silaturahmi.
Astagfirullah. Keesokan harinya, Johan dan kawan-kawan mendapatkan tugas untuk berpatroli yang dipimpin oleh Kopral Cullen. Saat sedang berpatroli, Johan bertanya ke penduduk sekitar, "Apakah kamu melihat pemberontak?" Orang itu menjawab tidak. Karena tidak mendapatkan petunjuk dari penduduk sekitar, Johan melanjutkan perjalanannya. Hari demi hari pun berlalu, mereka masih belum mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan pemberontak. Saat berada di tengah hutan, Matias bertanya, "Kemana kita akan pergi?" Kopral Cullen mengatakan kita akan menyeberangi sungai. Sesampainya di sungai, Johan sedikit berdebat dengan Kopral Cullen mengenai jalur yang mereka lewati. Meskipun pada akhirnya mereka tetap memilih rencana sebelumnya untuk melewati sungai. Saat sedang berjalan, tiba-tiba Werner ditembak dari arah yang tidak diketahui. Mereka pun membopong Werner yang dalam keadaan terluka sambil menembaki semak-semak. Johan dan yang lainnya mencoba menolong Werner, tapi karena Werner mengalami pendarahan yang luar biasa, akhirnya dia pun tewas. Sore harinya Werner dimakamkan di sebelah kem Johan, dan dia diberikan penghormatan terakhir sebelum dimasukkan ke liang lahat. Di malam harinya Johan mabuk-mabukan untuk melepaskan kesedihan atas kepergian Werner. Matias yang hatinya sedang kacau, mengumpat lukisan dan bahkan melempar botol minuman ke arah lukisan seorang ratu. Tak terima lukisan ratunya dihina, orang yang berseragam hijau layaknya security marah dan berkelahi dengan Matias, dan perkelahian antar kedua kubu pun tak terhindarkan. Hingga pada akhirnya datang sekelompok orang dan Johan CS pun melarikan diri. Saat sedang melarikan diri, Johan berpisah dengan kawannya. Karena dalam keadaan emosi, Johan pergi ke tempat Gita bekerja dan pengencerotan pun dimulai. Keesokan harinya Charlie membawa berita jika orang yang menembak Werner telah tertangkap. Terlihat orang itu dihajar oleh sepupu Werner, tapi segera dihentikan oleh Mulder. Tak lama kemudian, Raymond datang ke kem Johan untuk mengambil alih tersangka pembunuhan Werner. Di sini Raymond meminta Johan untuk mengambil baterai dan kabel starter. Di sini Johan diajarkan untuk menjadi psikopat dengan cara menyiksa si pemberontak agar mau memberikan informasi mengenai komplotannya. Tentu saja si pemberontak tidak akan mau membuka mulutnya. Meskipun dia disetrum berkali-kali, dia tetap saja bungkam. Karena tidak mendapatkan petunjuk apapun, interogasi dihentikan. Di scene berikutnya ketika Johan sedang berjaga, datang seorang bapak-bapak yang ingin memberikan informasi mengenai pemberontak. Ternyata komplotan pemberontak itu telah menyandra putrinya, sehingga dia meminta bantuan pada tentara Belanda. Tunjuk di peta di mana rumahmu? Saat bapak itu sedang menunjukkan di mana lokasi pemberontak, Mulder langsung menolaknya mentah-mentah. Dia merasa jika lokasi tersebut berada di wilayah musuh. Mulder tidak mau jika orangnya malah menjadi korban. Johan tidak menyerah begitu saja. Dia meminta bertemu di tempat yang sudah disepakati dengan bapak itu. Raymond, Di sini bapak itu menceritakan ciri-ciri dan kronologis kejadian yang menimpanya. Ada berapa orang? 7-8 orang. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Di malam harinya, Johan menemui Raymond untuk membuat rencana penyusupan untuk melawan pemberontak. Dia juga dibantu oleh Samuel. Samuel adalah orang yang akan memandu jalan untuk Johan dan Raymond. Setelah persiapan selesai, mereka pun pergi. Saat penyergapan, Raymond berhasil melumpuhkan para penjaga. Lalu Samuel dan Johan masuk untuk menyelamatkan para tawanan. Dan untuk pertama kalinya, Johan membunuh seseorang dengan tangannya sendiri. Karena berhasil menyelesaikan misi, Johan diberikan pistol sebagai hadiah oleh Raymond. Di sini terlihat Johan memandangi foto keluarga, dan itu adalah foto ibu dan ayahnya Johan. Ayah Johan merupakan anggota Nazi yang sangat dibenci oleh masyarakat di sekitarnya. Dengan alasan itulah Johan juga membencinya. Johan datang ke sel tahanan ayahnya untuk memberitahu bahwa ibunya telah meninggal. Di scene berikutnya, Mulder memerintahkan Johan dan Matias untuk membebaskan pemberontak yang membunuh Werner. Saya hitung sampai 5, dan kemudian Anda pergi. Ketika pemberontak itu lari, tanpa diduga, Johan menembak kaki pemberontak itu, lalu dia mengeksekusinya. Matias yang melihat kejadian tersebut hanya bisa terdiam. Keesokan harinya, Johan pergi untuk menemui Raymond.
Johan menemani Raymond untuk bertemu dengan pemberontak yang akan memberikan informasi demi uang. Saat sedang makan siang, di sini Raymond menjelaskan tujuannya berada di Hindia adalah untuk memberantas orang yang mengganggu perdamaian. Di sore harinya, Johan datang menemui Gita untuk meminta maaf atas apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Dia juga memberikan kain sebagai permintaan maafnya. Setelah itu, Johan memberikan uang yang cukup besar kepada Gita, lalu Gita pun pulang. Di scene berikutnya, saat makan siang, Cullen memprovokasi Johan dengan mengatakan bahwa Johan memanfaatkan kedekatannya dengan Raymond untuk keuntungan Johan sendiri. Tak terima dengan yang dikatakan Cullen, Johan pun marah. Dia menampol wajah Cullen menggunakan nampan. Johan memukuli wajah Cullen, bahkan dia hampir ditusuk. Tapi beruntung Matthias menghentikannya. Di malam harinya, Johan diajak oleh Raymond untuk datang ke sebuah pesta. Di dalam pesta itu ternyata ada pertemuan orang penting yang membahas cara menghilangkan teror yang ada di setiap wilayah di Semarang. Raymond diberikan kekuasaan penuh untuk mengambil alih tanggung jawab ini. Keesokan harinya, Raymond memilih anggotanya sendiri untuk menjalankan misinya. Dia juga melatih setiap anggotanya, dibantu oleh Samuel, rekan Raymond. Di tempat lain, Johan diberikan penghargaan oleh Raymond. Lalu Raymond mengatakan jika ada tentara Belanda yang menjual solar ke pemberontak. Ternyata tentara yang dimaksud adalah Charlie. Tak butuh waktu lama, Charlie pun ditangkap oleh Johan. Setelah itu, Johan mengantar Raymond untuk bertemu dengan seseorang secara rahasia. Selesai pertemuan itu, Raymond meminta Johan untuk berkemas dan menyelesaikan semua urusannya di Pulau Jawa. Di sini Johan pergi menemui Gita. Dia merasa ada yang aneh di rumahnya. Dan benar saja, ada seorang pria yang sedang bersembunyi di bawah meja. Johan memukuli pria itu dan ternyata pria tersebut adalah tunangan Gita. Mendengar pernyataan itu, Johan langsung pergi meninggalkan Gita. Tujuan keberangkatan mereka ke Celebes untuk membersihkan pulau tersebut dari para teroris. Setibanya pasukan Raymond di lokasi, mereka langsung melakukan penyergapan. Mereka mengumpulkan semua orang di satu tempat, lalu Raymond mulai memanggil setiap nama yang dianggap sebagai pemberontak dan mengeksekusinya. Setelah melihat kejadian itu, Johan pergi menemui Raymond untuk meminta penjelasan. Apakah orang yang dieksekusinya benar para teroris? Karena hal itu sangat mengganggu bagi Johan jika membunuh berdasarkan informasi yang salah. Tapi Raymond tetap mengatakan jika sumber informasinya 100% benar. Di hari berikutnya mereka melanjutkan pencarian, bahkan Johan dan Matthias yang menjadi eksekutor. Saat di desa berikutnya, salah satu orang yang ada di dalam daftar nama mengatakan jika dia dituduh. Mendengar hal ini, Johan meminta penjelasan lebih. Namun orang yang menuduhnya tidak ada di dalam daftar nama, dan itu alasan yang cukup bagi Raymond untuk mengeksekusinya. Saat akan dieksekusi, tiba-tiba Johan memasang badan, lalu dia meminta Raymond untuk menghentikannya. Tanpa diduga, Cullen memukul Johan hingga pingsan. Saat tersadar, Raymond membongkar jika ayahnya adalah salah satu petinggi Nazi yang membantai Yahudi. Raymond memberikan kesempatan untuk Johan. Jika Johan sampai lebih dulu di kapal yang ada di bibir pantai, maka dia akan dibebaskan. Tapi jika sebaliknya, maka dia akan tamat. Johan dibekali pisau dan diberikan waktu 15 menit untuk melarikan diri. Di dalam pelariannya, Johan berhasil membunuh Cullen yang memiliki dendam terhadapnya. Dia juga berhasil melumpuhkan satu tentara lainnya. Tanpa diduga, orang ketiga yang mengejarnya adalah Matthias. Meskipun begitu, Johan hanya membuatnya pingsan. Setibanya Johan di bibir pantai, dia malah bertemu dengan Raymond. Johan diberi pilihan untuk menghabisi Raymond, tapi Johan memilih berjalan dan tidak menembak Raymond. Tanpa diduga, Raymond menembak Johan, tapi luka tersebut tidak fatal. Lalu dia meninggalkannya begitu saja. Di akhir cerita, Raymond menjadi pemain opera setelah pensiun dari tentara. Johan yang sudah menunggunya, tanpa berpikir panjang langsung menembak Raymond. Lalu Johan pun bunuh diri. Entah apa yang dipikirkan oleh si Johan. Itulah alur cerita dari film The Oz. Terima kasih telah menonton video ini. Di akhir kata saya pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.